Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, la yadkhulul jannata 'aqul liwalidayhi. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat yang sangat berkah dan mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semua berupa nikmat sehingga masih sempat kita rasakan, baik itu berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat kesempatan, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat menghitung-hitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, niscaya engkau tak dapat menghitung-hitungnya. Salawat menyertai salam lalu kita kirimkan kepada suri teladan umat manusia, pemimpin kita, suri teladan umat manusia, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ada 3 golongan yang kelak tidak akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang tidak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sering kali kita melihat banyak seorang anak yang selalu menyakiti dan menzalimi hati kedua orang tua mereka. Mereka tidak sadar bahwasanya yang mereka sakiti adalah orang yang melahirkan mereka, orang yang menyusui mereka, orang yang merawat mereka sampai mereka bisa besar di kaum ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, ibunya, bapaknya yang telah merawat mereka, yang telah melahirkan mereka dengan susah payah. Maka dari itu, selagi kita mempunyai orang tua, marilah kita senantiasa untuk selalu merawat dan memperbaiki hati kedua orang tua kita. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya yang pertama adalah seorang orang tua, seorang anak wajib untuk merawat kedua orang tuanya selama mereka masih hidup di muka bumi ini. Yang kedua, tanamkanlah di dalam diri kita semua bahwasanya salah satu surga untuk memasuki surga Allah adalah selalu merawat dan memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la yadkhulul jannata 'aqul liwalidayhi. Tidak akan masuk ke surga seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat ini, dalam hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah tidak akan masuk surga kepada orang yang selalu durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, mencium bau surga mereka tak dapat. Maka dari itu, muliakanlah kedua orang tua kita selama mereka masih ada di muka bumi ini. Dan yang sudah meninggal, maka kirimkanlah selalu doa kepada kedua orang tua kita. Yang mereka tunggu adalah bukan harta yang kita miliki, bukan jabatan yang kita miliki, akan tetapi yang mereka tunggu adalah kiriman doa dari anak mereka. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah kata Rasulullah yang tidak akan masuk ke surga Allah adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Inilah salah satu mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita untuk beribadah secara ikhlas. Karena bukan untuk dipuri, bukan untuk disanjung kepada manusia, akan tetapi kita beribadah kepada Allah semata-mata lillahi ta'ala.
Apabila kita ingin melakukan sesuatu ibadah, ingin melakukan sesuatu kebaikan, akan tetapi didasari dengan sifat ria, ingin dilihat dan ingin dipuji, maka amalan tersebut akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'ahu riya'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan selalu menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan hati si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Dalam ayat ini jelas bahwasanya ketika kita mengeluarkan harta kita untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan, maka janganlah kita berniat ingin dilihat kepada manusia. Apabila kita mengeluarkan sedekah kita, maka berniatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dilihat kepada manusia-manusia yang lain, bukan ingin disanjung dan dipuji di hadapan manusia. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Fudail bin Iyad berkata bahwasanya meninggalkan perbuatan yang baik karena ada orang yang disebut dengan ria, dan beramal baik untuk mendapat pujian, maka disebut dengan perbuatan syirik. Dan melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah sifat yang paling mulia dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannata mannanun wala 'aqun. Tidak akan masuk surga seseorang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang. Maka dari itu hadirin, apabila kita senantiasa memberikan harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang selalu kita memberikan sedekah, maka janganlah timbul di dalam hati kita rasa ria. Karena walaupun banyak harta yang kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, apabila timbul rasa ria, maka amalan tersebut akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu meminum minuman keras. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang yang selalu meminum minuman keras bukan terancam memasuki neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diharamkan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jauhilah minuman-minuman tersebut, karena minuman tersebut dapat merusak kesehatan diri kita semua. Banyak orang-orang di luar sana yang selalu meminum minuman keras, akan tetapi mereka selalu menzalimi, selalu menyakiti orang akibat dari minuman keras tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam
ayat ini jelas bahwasanya mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meminum minuman keras, karena minuman keras adalah salah satu pokok dari setiap kejahatan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, janganlah kalian meminum minuman keras. Sesungguhnya minuman keras adalah pokok dari setiap kejahatan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ancaman bagi orang-orang yang selalu meminum minuman keras?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabat, ancaman bagi orang-orang yang selalu meminum minuman keras akan mendapatkan yang namanya dinanatul khabar." Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dinanatul khabar?" Rasulullah menjawab, dinanatul khabar adalah keringat penghuni neraka atau darah dan nanah penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Semoga kita terjauh dari salah satu orang yang selalu meminum minuman keras tersebut. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu hadirin, apabila kita melihat orang-orang melakukan perbuatan tersebut, maka jauhilah perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita terpengaruh oleh gangguan setan yang setiap hari menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk. Karena jika kita tergoda oleh setan, maka niscaya kita akan melakukan perbuatan buruk untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang berbahagia ini, yang pertama, marilah kita senantiasa menanamkan rasa kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup orang tuanya maupun yang masih mati. Maka kirimkanlah bacaan doa surah Al-Fatihah, karena yang mereka tunggu adalah kiriman doa dari anak-anak mereka. Yang kedua adalah janganlah selalu kita mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena pada dasarnya tidak akan masuk surga orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang. Yang ketiga, jauhilah minuman keras, karena minuman keras sangat berbahaya untuk diri kita dan sangat berbahaya untuk kita di alam akhirat kelak. Maka dari itu, semoga kita tidak tergolong ke dalam 3 golongan yang tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Amin. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim,
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arba'u khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa arda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memperbaiki niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki dan umur panjang kepada kita semua dan tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة خصوصا في المسجد الباب المتقين في البلاء في الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة